Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A2 yang terdiri dari Muhammad Rosi Hakim ini, NRP 012, dan saya sendiri Muhammad Hafid Rosyadi dengan NRP 013. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum atau praktikum yang kami buat. Di sini dari praktikumnya kita diminta untuk membuat sebuah program komputer mengenai pengenal string-string palindrom dengan himpunan input berbentuk letter dan digit atau huruf dan angka gitu. Jadi di sini kodenya sudah saya cantumkan. Nah, sebelum mulai ke semuanya, mari kita callback terlebih dahulu. Palindrom merupakan sebuah urutan karakter yang dapat dibaca baik dari depan maupun dari belakang dan memiliki arti yang sama. Dalam artian dari depan atau dari belakang memiliki urutan yang sama, kayak gitu. Nah, pada kesempatan ini kita diminta untuk membuat program pengecekan palindrom. Program tersebut diimplementasikan dalam kasus kita yaitu menggunakan Python dan modul DQ sebagai bantuan stack-nya. Seperti itu. Nah, di sini untuk kodenya, di sini ada fungsi is_palindrom untuk mengecek palindrom. Nah, uh, di sini kami menggunakan stack dengan bantuan DQ atau modul DQ dan kita definisikan terlebih dahulu alias dari push dan popnya. Terus kemudian kita cari panjang dari stringnya dan kita bagi dua yang nanti ada tujuannya tersendiri. Di sini bagi dua dengan floor. Karena kan untuk nilai tengah pada palindrom tidak memiliki apa pasangan sehingga tidak perlu dicocokkan atau ya nilai tengah pada palindrom berpanjang ganjil seperti itu. Nah, terus untuk setiap i kurang dari mid maksudnya dari awal hingga tengah akan dilakukan push ke dalam stacknya seperti itu dan ini ditambah satu jika genap kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu melakukan pop ke dalam stacknya sekaligus mengecek stringnya atau mencocokkan bagian dari setengah awal dan setengah akhir di stack dan di bagian stringnya seperti itu. Jika ada yang berbeda maka akan di return false dan akan bergerak ke karakter selanjutnya. Dan jika sudah tidak ada yang salah, maka akan return true. Seperti itu untuk kodenya. Nah, ini untuk menjalankan code-nya, yaitu bagaimana cara kerjanya. Ini misal kita diberikan string A1, B2, C3, uh, akan diperoleh length sebanyak 6 dan mid sebanyak 3. Terus kita akan melakukan push ke dalam uh, stacknya seperti ini sebanyak mid-nya kayak gitu. Di sini 0, 1, dan 2 atau sebanyak 3 itu akan di-push ke dalam stacknya dan akan dicek ke dengan string selanjutnya gitu. Dan ini saat I3 setelah mid maka akan dibandingkan dengan yang teratas dari stacknya atau sambil di pop itu dan dibandingkan yang mana ini I3 sama dengan 2 sedangkan stacknya yang paling atas adalah B sehingga ini mismatch berarti A1, B2, dan C3 bukan palindrom seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini kasus untuk merupakan palindrom. Di sini digunakan line-nya 7 dan mid-nya 3. Ini B akan dihiraukan karena B tidak memiliki pasangan untuk dicocokkan.
Nah, sama seperti sebelumnya kita akan push sebanyak mid-nya. Mid dari 0 ke mid itu 1 A dan 2 dan masing-masing itu akan dipop sekaligus dengan dicocokkan dengan string selanjutnya dari mid. Yaitu dalam hal ini yang paling atas atau dipop ini dibandingkan dengan 2 sama, terus A dibandingkan dengan A sama, terus 1 dibandingkan dengan 1 sama, maka ini akan menghasilkan palindrom. Seperti itu. Untuk hasil run code-nya, oke, mungkin ini aku akan saya hapus terlebih dahulu. Ini akan saya masukkan angkanya. Yang pertama adalah A1, B2, C3. A1, B2, C3. Ini bukan palindrom, sudah benar. Terus yang kedua, 1A2, B2, A1. Ini adalah palindrom. Ya, untuk demo code seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan untuk konsep otomata yang mendasari dari kasus ini. Oke, baik. Mungkin saya ambil alih untuk konsep otomata sendiri. Di sini yang pertama ini solusi ini tuh mirip dengan konsep otomata ya. Seperti pembuatan pushdown otomata atau PDA untuk memeriksa palindrom. Nah, dalam konteks otomata ini, palindrom itu bahasa yang berbentuk SX reverse S atau S reverse S. Nah, misalnya itu kayak letter plus digit di start gitu ya, diwakili A plus B star kayak gitu. Dan kita itu asumsikan mesin otomata ini tuh akan meriksa dua karakter A dan B, baik huruf maupun digit. Nah, serta mungkin X itu ada X di tengah untuk menyadarkan PDA. Maka jadi kita memisahnya menjadi 3 kasus PDA. Oke, untuk yang pertama di sini ada kasus palindrom ganjil. Nah, di sini dapat kita lihat ada start, push, read, pop dan lain sebagainya. Mungkin bisa ke bawah. Nah, ini kelihatan di sini start itu untuk apa? Nah, start itu untuk titik awal dari PDA. Read itu jika PDA itu membaca A, itu maka mesin itu menggunakan kondisi push A kayak gitu. Nah, jika membaca B, mesin itu ke kondisi push B. Nah, lalu yang ini push A itu mesin itu memasukkan A ke dalam stack. Seperti itu. Lalu push B itu ya seakan memasukkan B ke dalam stack seperti itu. Nah, lalu ada read itu untuk membaca ya. Lalu ada lambang itu epsilon itu untuk atau melambangkan string kosong ya. Seperti itu. Ada lagi pop. Nah, pop itu untuk jika ini kan ada kasusnya ya. Jika pop A dan input B itu berarti mesin menuju kondisi reject. Nah, jika pop B dan input A atau epsilon itu mesin menuju kondisi reject juga. Nah, jika tidak ada kondisi yang bisa di pop, maka menuju kondisi accept atau accept kayak gitu. Mungkin bisa langsung kita ke alur kerja PDA-nya gitu. Nah, untuk alur kerja PDA-nya sendiri kurang lebih sama seperti gambar diagram yang di atas ya. Jadi yang pertama itu memasukkan karakter awal ke dalam stack. Nah, mesin itu mulai membaca karakter satu persatu dan memasukkan ke dalam stack hingga mencapai bagian tengah palindrom. Nah, selanjutnya itu sampai yang kedua itu mencapai bagian tengah. Jadi ketika mesin mencapai karakter tengah dengan jumlah karakter ganjil lah, mesin akan mulai mengeluarkan pop karakter dari stack seperti itu. Nah, selanjutnya itu memastikan simetri. Nah, pertama itu kayak seperti ini. Saat karakter dibaca, setelah karakter tengah, mesin memeriksa apakah karakter tersebut cocok dengan karakter yang dikeluarkan dari stack. Nah, selanjutnya, jika karakter tidak cocok, mesin menuju kondisi reject. Nah, jika karakter cocok, mesin terus mengeluarkan karakter dari stack dan membaca karakter input. Nah, oke, yang terakhir itu akhir dari stringnya. Nah, jika semua karakter input sudah dibaca dan stack itu kosong, nah mesin itu akan menuju kondisi ACC atau accept. Lah, terus jika stack tidak kosong atau ada karakter yang tidak cocok selama proses pop, nah itu akan menuju kondisi reject B. Oke, selanjutnya di sini yang kedua, kondisi jika palindrom ganjil dengan X di tengah. Nah, ini cuma berubah cuma beda di read-nya itu ada read X seperti itu. Oke, mungkin bisa ke bawah. Nah, ke bawah. Oke, ke bawah.
Oke, untuk struktur diagramnya itu kurang lebih sama, kecuali yang ini jika membaca X, mesin beralih ke kondisi read X. Ya, seperti itu. Mungkin bisa ke bawah. Bisa ke bawah. Nah, untuk alurnya sendiri, ini kurang lebih juga sama. Cuma di sini nih ada bagian nomor mulai di kedua, yaitu membaca simbol X ya. Berarti ketika mesin membaca simbol X, itu menandakan titik tengah dari palindrom dan beralih ke kondisi berikutnya untuk memulai meriksa karakter. Nah, adapun yang nomor tiga itu yang beda. Nah, jadi setelah simbol X, mesin itu mulai membaca karakter input dan mencocokkan karakter yang dikeluarkan dari stack. Nah, selanjutnya itu jika karakter yang dikeluarkan dari stack dan karakter input itu cocok, mesin melanjutkan hingga semua karakter cocok hingga ditemukan tidak kesesuaian seperti itu. Nah, itu kurang lebih sama seperti palindrom ganjil, cuma ini ada X di tengahnya seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke palindrom genap ya, atau yang kasus terakhir. Nah, di kasus terakhir ini agak sedikit rumit ya, karena ada beberapa macam kasus atau dapat bisa dilihat di diagramnya. Mungkin kita bisa lihat di struktur diagramnya, Fit, bawah. Nah, di sini untuk argumen-argumennya ini sama aja. Ada start, read, push A, push B, pop, reject, accept itu sama aja. Fungsinya itu sama kayak yang di palindrom ganjil maupun palindrom ganjil yang ada X-nya. Mungkin di alur kerjanya, kita langsung di alur kerjanya ke bawah. Nah, ini untuk alur kerja palindrom genap. Ya, pertama itu kita memasukkan karakter awal ke dalam stack. Ya, sama aja. Jadi mesin itu memulai membaca karakter satu per satu dan memasukkan ke dalam stack hingga mencapai separuh dari string palindrom. Nah, lalu itu memulai proses pop. Nah, ketika mesin telah membaca setengah dari karakter input, mesin mulai mengeluarkan karakter dari stack. Nah, selanjutnya mesin itu memeriksa karakter input dengan karakter yang dikeluarkan dari stack untuk memastikan mereka cocok secara simetris. Soalnya kan genap ya. Genap itu kan simetris, ibaratnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya itu memeriksa simetri. Nah, jika karakter input setelah setengah dan dari string cocok dengan karakter yang dikeluarkan dari stack, lah mesin itu terus melanjutkan hingga semua karakter terperiksa. Nah, selanjutnya akhir stringnya. Nah, jika semua karakter input sudah dibaca dan stacknya itu kosong, nah mesin itu menuju posisi kondisi accepted. Nah, yang menunjukkan bahwa string itu genap itu ya palindrom. Nah, jika ada ketidaksesuaian selama proses pop atau stack tidak kosong saat input selesai dibaca, mesin itu menuju kondisi reject. Oke. Mungkin selanjutnya di kontribusi anggota ya. Oke, bisa ke bawah, Fit. Nah, oke, ini kontribusi dari kita. Saya sendiri itu job desk untuk di program itu membuat fungsi utama. Lalu untuk laporan saya itu tentang penjelasan otomata yang sudah saya presentasikan. Lalu teman saya Hafid itu job desk programnya itu dia itu membuat kerangka fungsi utamanya. Selanjutnya untuk laporan Hafid itu membuat penjelasan kodenya. Mungkin cukup sekian dari kelompok A2 untuk presentasi tugas praktikum otomata E. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.